Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maesa Sukmawijaya dari Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Terdistribusi Berbasis Blockchain. Untuk yang pertama itu adalah pengertian dari Proof of Work atau POW. Proof of Work adalah mekanisme konsensus blockchain yang dimana para penambang atau miners harus menyelesaikan puzzle kriptografi untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Untuk proof of work ini biasanya dapat kita temui di teknologi yang dipakai oleh Bitcoin, yang dimana para miners ini akan memvalidasi sebuah transaksi, lalu mereka akan mendapatkan reward dari hasil penyelesaian kriptografi yang sudah mereka jalankan. Yang kedua ada smart contract. Smart contract adalah program yang berjalan otomatis di blockchain ketika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi smart contract ini semacam izin yang perizinan yang harus dipenuhi, kondisinya seperti ketika kita mau bertransaksi di cryptocurrency itu, kalau kita mau berinteraksi dengan platform Web3 itu nanti ada semacam pop-up konfirmasi yang di situ ada dari addressnya, transaksinya dengan siapa gitu, yang nanti biasanya ada pilihan mau di reject atau di accept gitu ya, jadi semacam perizinan aja. Lalu di sini saya membuat smart contract sederhana yang ada pesan, lalu ada addressnya. Ini dia addressnya adalah mahasiswa, dan ini tadi saya sudah jalankan di remix smart contract sederhananya yang ini. Jadi untuk smart contract ini tujuannya adalah mengirim pesan kalau saya. Jadi di sini ada pesannya, misalkan pesan yang di sini saya gunakan adalah berhasil diubah strip Mahesa. Lalu ketika dipencet baca pesan, dan pesan yang tadi yang kita accept adalah berhasil diubah oleh Mahesa, akan muncul di smart contract ini. Lalu di get infonya ada mahasiswa berhasil diubah, pesan diubah, address, alamat mahasiswa, dan ini adalah alamat address yang saya gunakan. Ini adalah salah satu contoh smart contract sederhana, dan di sini bisa kita lihat from 0x 5b3 to 0x 5fd dengan value nya 0 way. 0 way itu apa ya, mungkin satuan terkecil mungkin ya, kayak ETH itu kan satuannya kan way. Nah di sini way. Di sini ada di decode inputnya string pesan baru. Pesan barunya tadi saya sudah tulis berhasil diubah strip Mahesa, dan statusnya satu transaction mine and execution success. Dan ada transaction hashnya, ada block hashnya juga, ada block numbernya juga, ada from, ada to. Transaction cost ada sini saya menggunakan 25.518 gas. Execution costnya di 3.788 gas gitu. Ini kayak semacam fee yang kita bayarkan untuk menjalankan transaksi ini gitu. Lalu ketiga, contoh dari pengimplementasian blockchain business to business yang sering saya lihat itu ada di financial service, yang terutama untuk cross border payment yang lebih cepat dan murah. Jadi kalau kita mau kita mau transfer uang ke teman kita yang ada di US, kita udah nggak perlu lagi pakai bank. Biasanya kan orang-orang pakai Wise, itu ada semacam platform gitu, Wise, PayPal, itu kan terlalu ribet.
harus verifikasi, harus top up dulu dari Indonesian rupiah tuh US dollar. Itu terlalu ribet, rate-nya juga ya lumayan mahal. Untuk 1 USD itu sekitar 16.700-an terakhir saya cek itu kemarin. Belum lagi kena fee-nya, biasa fee top up, terus fee transaksi, dan juga biasa memakan waktu yang lama, 3-7 hari kerja biasanya untuk dananya sampai. Tapi dengan cross border payment dari blockchain ini, nggak perlu lagi ada yang namanya nunggu, nggak perlu ada fee yang berlebih, karena salah satu teknologinya yang sekarang itu yang terbaru ada dari SPL atau Plasma Network. Itu transfer USDT atau US dollar Tether nggak perlu lagi pakai fee, jadi zero fee, dan transaksinya lumayan cepat. Saya sudah coba, itu sekitar 5 menit 10 menit itu udah bisa diterima uangnya. Lalu ada trade finance dengan smart contract yang sekarang ini lagi booming dari mungkin 2012, 2000, sekitar 2017 2018 mungkin di Indonesia. Itu cryptocurrency. Jadi untuk cryptocurrency ini ada dua macam, itu ada CEX atau centralized exchange dan juga DEX, decentralized exchange, yang dimana kalau kita transaksi pakai DEX itu nanti membutuhkan yang namanya smart contract. Jadi kalau kita mau mengubah uang kita berbentuk USDT misal ke Bitcoin, itu ketika transaksi dilakukan akan muncul smart contract yang harus kita accept gitu sih. Yang menggunakan teknologi blockchain salah satunya juga apa ya, voting sebenarnya itu bisa pakai blockchain, kayak pilpres gitu-gitu, itu bisa pakai blockchain. Cuman pengimplementasiannya untuk saat ini belum sempurna gitu. Terus yang pakai blockchain apa aja, apa yang terbaru ya, sebenarnya mata uang juga bisa sih pakai blockchain, karena yang terbaru di China itu udah ada yang namanya yuan digital gitu. Dan kalau di Indonesia itu yang terbaru itu ada yang namanya dari IDRX. Itu Indonesian rupiah, X-nya apa ya saya lupa. Mungkin nanti bisa dibantu cari di sosial media. Banyak sebenarnya pengimplementasian blockchain dalam dunia bisnis, dan yang terbaru itu kita bisa beli US stock tapi yang sudah tertokenisasi. Jadi kalau kita mau beli saham Apple, kita mau beli saham Amazon, itu nggak perlu lagi kita daftar ke broker, tapi sekarang sudah ada di blockchain yang bentuknya itu token nanti. Lalu sebenarnya banyak kalau disebutin, itu ada lagi properti. Ini di dunia properti ini ada lagi, dia bentuknya patungan. Jadi nanti setiap beberapa token itu, misal kalau ada orang yang punya 0,3 token menara di Sudirman, itu dia memiliki kepemilikan sebesar 0,3 dari harga menara di Sudirman gitu. Itu yang terbaru dari sektor properti. Cuman untuk di Indonesia sendiri saya belum melihat sudah ada gitu yang berjalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.